Tuan dan hamba. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Lukas 17 ayat 10. Sahabat Iktus, bila diberikan pilihan mau menjadi tuan ataukah hamba, tentunya banyak orang ingin menjadi tuan karena seorang tuan mempunyai hak untuk memerintah, dilayani, dan dihormati oleh hambanya. Semua orang berusaha mengejar kedudukannya sebagai tuan dan meninggalkan tugas untuk melayani. Hal ini berbeda dengan teladan Tuhan Yesus dalam prinsip kerajaan Allah. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan dirinya untuk kita. Yesus berkata dalam Matius 20 ayat 26 dan 27, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Selain memiliki sikap hati melayani, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita adalah hamba Allah. Bagaimana status dan ciri seorang hamba Allah yang dapat menjadi berkat? 1. Status hamba. Kata hamba berarti seorang yang bekerja untuk keperluan orang lain, untuk melaksanakan kehendak orang lain. Seorang budak dibeli dari pasar budak, biasanya dilubangi telinganya, lalu dipasang sebuah anting-anting yang bertuliskan nama tuannya, di mana pribadi budak itu benar-benar hilang. Ia tidak lagi dipanggil dengan namanya, tetapi dipanggil dengan sebutan budak tuan. Sang budak dipenuhi milik tuannya, dan tugas seorang budak adalah mengerjakan pekerjaan menurut kehendak tuannya. Suatu sikap penyerahan segala hak pribadi secara utuh untuk diatur oleh sang tuan. 2. Ciri seorang hamba. Pertama, memiliki ketaatan penuh. Hamba itu mendapat tugas untuk membajak dan menggembalakan. Setelah pulang, ia menyiapkan makanan bagi tuannya. Adakah bantahan dari sang hamba? Tidak. Ia harus taat penuh pada perintah tuannya. Kedua, melakukan tugasnya sampai selesai. Layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Ketiga, tidak berfokus pada upah. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah selesai melakukan tugasnya? Keempat, memiliki kerendahan hati. Kami adalah hamba yang tidak berguna. Seorang hamba menempatkan kehendak tuannya lebih dari keinginannya sendiri. 3. Berkat bagi seorang hamba. Diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan adalah berkat yang luar biasa, karena sesungguhnya manusia adalah hamba dosa yang harusnya binasa, tetapi ditebus dengan darah yang mahal, dan kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Selain itu dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Ayat 8b. Hal ini berbicara tentang perhatian sang Tuhan terhadap kebutuhan hambanya. Tuhan itu memperhatikan kebutuhan hamba-hamba yang melayaninya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku mengerti bahwa hidupku adalah milik Tuhan Yesus sepenuhnya dan bukan milikku sendiri? Bagaimana seharusnya ciri hidupku sebagai hamba Tuhan Yesus? Apa berkat yang akan aku terima sebagai hamba Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, aku sedia melakukan semua tugas yang Kau percayakan kepadaku dengan maksimal hingga selesai. Bukan upah yang kucari, tetapi inilah pengabdianku sebagai ungkapan syukur karena Engkau telah menyelamatkanku. Bagaimana mungkin aku berkata tidak terhadap tugas yang diberikan kepadaku? Membawa satu jiwa lagi kepadamu adalah tugas utamaku. Untuk tugas ini,
Aku mempercayai Engkau sepenuhnya untuk memperlengkapiku. Tugas mulia ini aku kerjakan demi keselamatan segala suku bangsa. Amin. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus.